Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditya Janardianto dengan NIM 100101200006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait need mapping tentang materi politik apartheid dan konsep HAM. Yang pertama, tentang politik apartheid. Politik apartheid sendiri diberlakukan pertama kali di Afrika Selatan pada tahun 1948, di mana kebijakan politik apartheid ini bertujuan untuk memisahkan hak dan kewajiban dari warga kulit putih dan warga kulit hitam, yang itu tidak sama sekali menguntungkan bagi warga kulit hitam. Kemudian pada tahun 1953, Mandela yang merupakan pelopor pertama kali orang yang menyuarakan atau menolak politik apartheid ini. Mandela dan kawan-kawan melakukan sebuah perlawanan terhadap kebijakan yang terjadi pada saat itu. Kemudian pada tahun 1962, karena sering melakukan perlawanan dan lain sebagainya, akhirnya Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan hal itu kemudian membuat perlawanan terhadap kebijakan politik apartheid itu semakin luas, tidak hanya dilakukan di Afrika namun di beberapa negara serta organisasi internasional seperti PBB. Kemudian pada tahun 1990, Presiden Afrika pada saat itu yang bernama De Klerk itu mulai membawa ke arah kebebasan dan kesetaraan bagi negara Afrika Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan beliau membebaskan Mandela dari hukuman penjara seumur hidup serta ingin menghapus kebijakan tentang politik apartheid. Kemudian pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 7 April, De Klerk mulai memperbolehkan masyarakat kulit hitam untuk menggunakan hak politiknya di dalam pemilu, dan di situ mulai ada perkembangan dan mulai ada kebebasan yang sangat diinginkan oleh warga kulit hitam. Kemudian di tahun yang sama pula, akhirnya Nelson Mandela, presiden terpilih menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Mulai semenjak Mandela menjadi presiden, kebijakan tentang politik apartheid dihapus dan masyarakat Afrika asli kulit hitam mulai merasakan sebuah kebebasan, kesetaraan, non-diskriminasi, dan hal-hal yang sebelumnya tidak menguntungkan bagi warga Afrika asli. Kemudian di sini ada pun beberapa dampak yang diakibatkan oleh kebijakan politik apartheid yang berlaku di Afrika Selatan pada saat itu, yaitu yang pertama, terjadi diskriminasi, di mana warga kulit putih mendiskriminasi warga kulit hitam. Yang kedua, terjadi pembagian ruang hidup ras di Afrika Selatan. Itu kalau tidak salah, itu terjadi pembagian ras kulit putih itu mendapatkan 87% ruang lingkup hidup di Afrika Selatan, sedangkan warga Afrika kulit hitam itu hanya mendapatkan sekitar 13% dalam menjalankan kehidupan. Kemudian terjadi rasisme. Ini yang sangat-sangat dirasakan oleh warga kulit hitam terutama. Kemudian di sini untuk penjelasan politik apartheid mungkin saya rasa cukup itu yang bisa disampaikan. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu tentang konsep HAM. Terkait sejarah sendiri, HAM atau hak asasi manusia adalah masalah yang
mendasar dan sifatnya universal. Masalah ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian hal tersebut itu tergambarkan dalam sejarah perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa, yang pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela dan membebaskan keadilan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Kemudian untuk sifat HAM sendiri itu ada 4 yang saya pahami. Yang pertama ada kodrati, ada universal, ada hakiki, ada abadi. Kodrati bahwasanya sejatinya hak asasi manusia itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari kita lahir itu sudah diberikan, dari kita dalam kandungan itu sudah diberikan yang namanya hak asasi manusia. Sama halnya dengan bahwa kita pada dasarnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua universal, yang artinya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki HAM, memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali, walau itu dari ras, suku, dan agama yang berbeda. Setiap orang pasti punya HAM. Yang ketiga hakiki, pada dasarnya HAM itu terlahir itu sejak kita dari dalam kandungan dan sifatnya itu hakiki. Kemudian abadi, bahwasannya sejatinya HAM itu tidak bisa dicabut oleh siapapun atau dihilangkan oleh siapapun, karena hak asasi manusia itu ada sejak dalam kandungan hingga kita meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa mencabut dan menghilangkan hak asasi manusia seseorang. Kemudian prinsip HAM yang pertama, tidak dapat diganggu gugat, yang artinya bahwasannya hak asasi manusia, bahwa setiap individu itu mempunyai hak untuk dihormati dalam kehidupannya. Kemudian non diskriminasi, yang artinya setiap orang itu berhak untuk hidup bebas tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga aman, yang artinya bahwa setiap individu dalam kehidupannya itu harus diberikan keamanan, tidak boleh ada yang melawan atau menentang hak asasi manusia mereka. Kemudian merdeka, bahwasanya setiap orang wajib atau berhak untuk bebas tanpa ada sebuah tekanan dari manapun. Kemudian kesejahteraan sosial, bahwasanya setiap hidup manusia itu berhak sejahtera dan berhak bahagia. Kemudian untuk perkembangan HAM sendiri di dunia, berbicara tentang perkembangan HAM di dunia, maka tidak lepas dengan 2 peristiwa penting di dunia, yaitu yang pertama peristiwa Magna Carta pada 15 Juni 1215 dan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli 1788. Kemudian di Indonesia sendiri, perjuangan dalam menegakkan HAM itu di Indonesia timbul sejak masa penjajahan. Kita tahu bahwa masa penjajahan adalah masa-masa di mana hak asasi manusia di Indonesia itu sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian jika kita menoleh ke belakang, bahwa terdapat 3 peristiwa penting di dalam menegakkan HAM di Indonesia. Kita tahu ada 3 masa. Yang pertama masa Orde Lama, di mana masa-masa itu masa-masa awal penegakan HAM. Kemudian masa Orba, di mana masa itu sebenarnya sudah baik, namun tercoreng oleh kita tahu gerakan G30 SPKI yang itu sangat melanggar HAM. Dan yang terakhir masa reformasi seperti sekarang ini, yang dimana HAM sudah terdapat undang-undang, sudah dilindungi, sudah ada Komnas HAM. Dan saya rasa di Indonesia di era sekarang ini HAM sudah terjamin dan tidak ada lagi orang yang merasa bahwa dirinya tidak diberikan kebebasan.
Mungkin itu saja dua pembahasan mengenai politik apartheid, yang pertama tadi dan yang kedua tentang konsep HAM. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya Fikri Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.